Baik semuanya, nama saya Muhammad Haikal Putra Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian inverter satu fasa dengan kendali bipolar menggunakan sinyal SPWM. Dan di sini saya menggunakan rangkaian hybrid dan kendali SPWM, yang dimana untuk SPWM-nya itu menggunakan sine wave ya, dan ada sinyal segitiga yang dikomparasi, lalu dengan sinyal langsung itu terhadap MOSFET 1 dan MOSFET 4, dan sinyal yang diinverse itu terhadap MOSFET 2 dan MOSFET 3, sehingga untuk keluarnya sendiri nanti di beban ini akan membentuk sinyal sinus. Dan walaupun tidak murni, nanti hasilnya kita menggunakan juga filtrasi menggunakan L dan C. Langsung saja kepada cara kerjanya. Di sini saya menggunakan sine wave dari Simulink ya. Saya menggunakan MATLAB Simulink dengan versi 2025B. Oke, di sini saya menggunakan sine wave dengan parameter amplitudonya. Amplitudo ini nanti mengacu terhadap indeks modulasi. Oke, dengan amplitudo 0,9 dan frekuensi 2 F yaitu 50 Hz sesuai dengan di Indonesia. Oke, kemudian ada repeating sequence atau gelombang segitiganya. Nah, repeating sequence ini untuk membawa frekuensi switching, dan frekuensi switching yang saya gunakan itu ada di 20.000. Nantinya dikomparasi lalu langsung ke MOSFET. Dan karena saya menggunakan Simscape Electrical, yang dimana hal itu membutuhkan yang namanya dead time. Dead time itu merupakan sebuah jeda. Jadi ketika switching dilakukan itu kan tidak mungkin secara langsung, bahwasannya M1 dan M2 itu kalau tidak menggunakan dead time atau jeda, nantinya akan adanya tumpang tindih dari sinyalnya ataupun dari rangkaian. Ketika aktif keduanya itu akan menyebabkan short circuit. Di sini saya menggunakan double karena konversi dari sinyalnya ini bukan sinyal double, sedangkan Simscape Electricalnya itu membutuhkan data berbentuk double. Oke, dan ada gain juga di sini 12 agar nilai yang tadi itu kan indeks modulasinya ada di 0,9 dengan penguatan agar terbaca oleh MOSFET-nya itu sendiri. Dan di sini rangkaiannya itu seperti ini ya, boleh ditiru juga untuk yang lainnya. Rangkaiannya itu harus seperti ini, dimana menggunakan grounding atau electrical reference dari Simscape Electrical, dan tentu saja menggunakan solver configuration, dimana untuk versi yang Simscape Electrical ini tidak menggunakan power GUI. Dan untuk solver configuration sendiri itu parameternya seperti ini. Nah, untuk rangkaian yang pertama itu DC voltage source, saya menggunakan tegangan DC yaitu sebesar 100 volt yang nantinya akan masuk rangkaian. Dan bisa dilihat juga untuk rangkaian yang terhubung dengan M1 dan M2 atau dari drain M2 dan source M1 itu menghasilkan fasa A, jadi salah satu fasa. Dan untuk M3 dan M4 itu menghasilkan fasa B yang nantinya kita masukkan ke beban. Oke, mungkin saya akan menghapus filternya terlebih dahulu untuk melihat bentuk gelombangnya. Dan analisisnya juga tentu saja mengukur juga THD-nya. THD itu total harmonic distorsi. Oke, nah langsung saja mungkin saya akan run ya simulasinya, dan stop time-nya itu singkat saja karena dengan waktu segini itu mau makan waktu compile yang cukup lama, sehingga dengan 0,12 detik itu sinyal tetap terbaca, terlihat.
Oke, langsung saja kita run. Nah, seperti yang saya katakan, komputasinya itu cukup berat. Oke, masih running. Nah, untuk itu bisa dilihat jika tidak menggunakan printer, tegangan keluarnya itu harusnya secara ideal ya, PRMS-nya itu secara idealnya itu akan sama dengan PDC. Namun adanya voltage drop dari MOSFET-nya itu sendiri ataupun dari dioda, nah itu menyebabkan adanya penurunan tegangan keluar. Oke, kita akan lihat bentuk sinyalnya. Nah, untuk bentuk sinyalnya itu kita akan zoom ya. Nah, untuk bentuk sinyalnya itu nantinya akan seperti ini. Lalu kita akan lihat arus, gelombang arus. Nah, untuk arusnya sendiri itu cukup baik ya, berbentuk sinusoidal. Nah, ini untuk melihat THD dari rangkaiannya atau total harmonik, karena di DC itu memerlukan THD, dan THD yang ideal itu ada di bawah 5%. Oke, bisa dilihat untuk THD nya sendiri itu masih sangat hancur ya, ada di 83,2%. Dan kita akan langsung menggunakan ini ya, LC. Namun sebelum itu, karena ini bebannya bukan resistif murni, beban induktif, sehingga adanya arus yang tertinggal. Dan bisa kita lihat, nah ini nilai gain sebelum scope ini untuk untuk mengskalakan agar sinyal tegangan dan arusnya itu terlihat ini satu puncak. Nah, mungkin ini belum terlalu kelihatan ya, belum terlalu terlihat bahwasanya ada pergeseran, dan setelah saya hitung itu ada pergeseran sebesar 30 derajat, sekitar 30 derajat. Oke, kita akan kembalikan untuk filternya dengan parameter L itu ada di 2,2 mH. Kemudian ada di kapasitornya itu ada di 10 mikrofarad. Baik, kita run kembali ya. Kita run kembali. Nah, bisa dilihat ketika menggunakan filter itu ada drop tegangan. Ya, kurang lebih dropnya itu sekitar 40%. Dan bisa lihat juga bentuk gelombangnya itu sinusoidal, namun tidak terlalu murni, karena hal ini disebabkan oleh metode bipolar yang kurang efektif sebenarnya. Dan untuk arusnya sendiri itu terhitung dari impedansi R dan L, dan hasilnya ini langsung dari sensor. Dan nah, untuk yang dengan filter ini kita akan melihat ya, bahwasanya ada ketertinggalan arus. Kita ubah gridnya jadi 1. Nah, bisa dilihat untuk yang biru ini gelombang arus, dan yang kuning ini gelombang tegangan. Bisa kita lihat bahwasanya arus mendahului atau ya tegangan mendahului dan arus tertinggal atau lagging. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih setelah menonton. Oke, sampai jumpa di video yang berikut.